Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kami di kelas 3, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita buka pelajaran kita pada saat sekarang ini, pelajaran tahun ajaran 2020-2021 dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa-siswi kami sekalian, untuk pembelajaran pertama ini di kelas 3 kita akan membahas tentang Rasulullah SAW adalah tauladan, suri tauladan yang baik. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sungguh di dalam diri Rasulullah itu adalah contoh suri tauladan yang baik. Siswa-siswi sekalian yang Bapak sayangi, apa yang wajib kita contoh dari Rasulullah SAW? Pertama, Rasulullah itu punya sikap percaya diri yang tinggi, sehingga Rasulullah meminta dan mengajar umatnya, pertama apa? Supaya umat ini belajar berkuda. Nah, apa artinya? Kalau kita bisa belajar berkuda, naik kuda, maka kepercayaan diri kita itu pasti akan tinggi. Karena kita diharapkan bisa mengendalikan kuda itu. Dalam mengendalikan kuda itu tidaklah mudah. Perlu butuh tenaga, pikiran, dan tak kalah pentingnya kita harus bisa percaya diri bahwa kuda ini akan bisa dikendalikan. Nah, ini artinya Rasulullah mengajarkan supaya umat ini selalu bisa percaya diri, bisa mengendalikan dirinya untuk selalu berbuat yang baik, untuk selalu bisa berbuat yang bermanfaat buat orang lain. Yang kedua, Nabi mengajarkan umatnya agar bisa berenang. Nah, artinya ini apa? Dalam berenang juga butuh tenaga, butuh pikiran yang fokus untuk menggapai tujuan tempat berenang itu sendiri. Nah, kalau pikiran fokus, kepercayaan diri kita ada, tentu kita akan pasti bisa menggapai tujuan itu. Namun kalau kepercayaan diri tidak ada, alamat tujuan tidak akan tercapai. Yang ketiga apa? Yang ketiga, Nabi mengajarkan kita supaya kita itu belajar memanah. Artinya apa? Setiap orang yang memanah, busur yang di tangan, anak panah yang dibidik. Di depan sana ada lingkaran yang mau akan dibidik supaya tepat sasaran. Kalau anak panah ini meleset, nah, dia tidak akan bisa mencapai sasaran yang akan dituju. Nah, artinya apa? Kita harus bisa, seorang anak, seorang siswa, kita harus butuh fokus dalam belajar. Supaya apa? Kalau kita fokus belajar, maka kita akan bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, dengan ilmu itu nanti kita akan bisa mengejar cita-cita kita. Mungkin anak-anak kami ada yang bercita-cita menjadi polisi. Siapa yang ingin jadi polisi?
Ya oke. Mungkin ada anak-anak kami yang ingin jadi perawat, yang ingin jadi dokter, yang jadi tentara, yang jadi pilot, bahkan mungkin ada yang kepingin nanti menjadi dokter atau menjadi seorang guru. Nah, siswa-siswi kami sekalian, cita-cita kalian itu, cita-cita kita itu tidak akan bisa tercapai tanpa ada jalannya. Apa jalannya? Yakni mendapatkan ilmu pengetahuan yang baik. Nah, disinilah peran penting. Kita harus selalu membidik cita-cita kita ke depan. Supaya cita-cita kita tercapai, kita harus banyak belajar dan mencontoh Rasulullah SAW agar kita selalu fokus untuk mencapai dan meraih cita-cita ke depan nantinya. Siswa-siswi kami sekalian yang berbahagia, yang kedua, apa yang perlu kita contoh dari Nabi itu? Yang kedua, Nabi itu punya sifat mandiri. Sifat mandiri yang besar pada diri Nabi. Siswa-siswi kami sekalian, kalau kita membaca sejarah Nabi, umur 6 tahun, umur 8 tahun Nabi itu sudah bekerja mengembala kambing. Dia punya sifat yang mandiri, tidak tergantung dengan orang lain. Nah, kita tahu Nabi itu lahir, ayahnya sudah meninggal dunia. Umur 6 tahun, ibunya sudah meninggal dunia. Nabi yatim dan piatu. Tapi Nabi tidak pernah putus asa. Selalu punya sifat yang mandiri. Dia tak ingin ketergantungan kepada orang lain yang begitu luar biasa. Tidak. Nah, sifat mandiri inilah yang perlu kita contoh. Umur 12 tahun Nabi sudah berdagang ke negeri Syam. Nah, bayangkan umur 12 tahun Nabi sudah berdagang. Begitulah mandirinya Nabi. Nah, apa yang contoh yang harus kita ambil dari sini? Siswa-siswi kami sekalian, bahwasanya kita sebagai seorang anak yang sekarang ini harus punya sikap yang mandiri. Seorang siswa yang punya sikap mandiri, maka dia akan selalu berbuat yang terbaik, belajar yang terbaik. Kalau dia tidak mengerti, dia berani bertanya kepada gurunya. Ustaz, Umi, saya yang nomor itu, atau contohnya pelajaran ini saya belum mengerti Ustaz, saya belum mengerti Bu, Umi, tolong terangkan kembali. Nah, ini anak yang mandiri. Bukan kalau kita tidak mengerti, kita bukan diam saja. Nah, anak yang mandiri, dia akan selalu bertanggung jawab dan percaya diri. Suatu contoh, anak yang punya sifat mandiri, kalau dia membuat PR, dia tidak mau ketergantungan kepada orang lain untuk menjawab soal-soal itu. Dia akan selalu berusaha sekuat tenaga untuk menjawab dan mengerjakan PR-nya tersebut. Yang selanjutnya, di saat dia belajar, dia selalu percaya diri. Umpamanya dalam waktu ulangan atau dalam ujian, dia yakin seyakin-yakinnya, punya sifat mandiri. Pertanyaan-pertanyaan dari gurunya dia jawab sesuai dengan ilmu dan kemampuannya. Dia tidak mau tergantung kepada temannya semeja, temannya yang lain, atau mengandalkan nanti mencontek di buku lain. Tidak, karena dia punya sikap mandiri. Nah, anak-anak kami sekalian, siswa kami, anak yang mandiri, contohnya di pagi hari mau berangkat ke sekolah, dia tidak hanya mengandalkan ibunya, tidak mengandalkan
orang tuanya pagi-pagi sudah bangun, sholat subuh, berdoa, entah nanti mau berangkat sekolah, mandi sendiri, cari pakaian sendiri, ambil buku, tidak merepotkan orang tua. Nah, inilah anak yang punya sifat mandiri. Nah, entah nanti mungkin bangun tidur, tempat tidurnya dia perbaiki, dia beresin. Kayak gitulah anak yang mandiri. Nah, siswa-siswi kami sekalian, makanya Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita, telah memberikan contoh kepada kita sejak kecil, bahwasanya beliau itu pertama punya sikap percaya diri yang luar biasa yang harus kita contoh. Yang kedua, Nabi itu punya sikap yang selalu mandiri, tidak selalu tergantung kepada orang lain. Siswa-siswi kami sekalian, mudah-mudahan pembelajaran pada saat sekarang ini bisa diterima dengan baik, bisa dimengerti. Nanti kalau ada siswa kami yang rasanya belum mengerti, boleh ditanyakan langsung kepada Pak Sam. Nah, mudah-mudahan untuk saat sekarang ini kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikuti kebenaran itu. Ya Allah, tunjukilah kami jalan kebatilan dan berikanlah kami kekuatan untuk menghilangkan kebatilan itu pada diri kami. Demikian kita tutup pembelajaran pada saat ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.